Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين، خصوصا لحضرة أرواح مؤسسين حضرة العلماء، وأنا خصوصا إلى روحي حضرة الشيخ كي محمد هاشم أشعري وصولهم وفروعهم شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kalian semua atas kebaikan dan takwa. Qala Sayyidina Aliun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Falaisa ahadun, tidaklah seseorang, wa anistadda 'ala ridallahi khirsuhu, walaupun amat sangat atas ridha Allah kedambaannya, walaupun dia sangat mendamba ridha Allah, amat sangat mendamba ridha Allah, wa tala fil amali, dan lama di dalam amal, ijtihadu, kesungguhannya. Tidak ada seorang pun yang walaupun begitu sangat mendamba ridha Allah dan lama berjuang bersungguh-sungguh dalam amal untuk mencapai ridha Allah itu, tidak ada bibaligin yang sampai hakikatama kepada hakikatnya apa yang Allah itu ahluhu berhak atasnya, minat ta'ati, dari ta'at. Kita ini mau tirakat seperti apa, sudahlah, itu tidak akan sampai pada haknya Allah untuk ditaati secara hakiki. Itu tidak bisa bagaimana ya. Makanya Rasulullah SAW yang kemarin saya singgung berkata, la yadkhulu ahadukum al jannata bi'amalihi. Tidak bisa orang masuk surga karena amalnya. Sampai dikatakan, wala anta ya Rasulullah, wala ana, illa ayyatagum madani Allahu birahmati wa maghfirati. Kalau masuk surga ya Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Tidak ada yang bisa. Masya Allah, keberadaan kita ini karena Allah yang mengadakan dan seterusnya, dan sudah terhitung berapa banyak. Jadi kalau kita ini, kalau nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini kita harus bayar, itu kita mau bayar pakai apa? Seluruh hidup kita tidak cukup untuk membayar. Walakin min wajib hukukillahi, tetapi di antara kewajiban dari hak-hak Allah alal ibadi atas hambanya adalah an-nasihatu, an-nasihah. An-nasihah bermakna khiyazatul hazzi lil mansukhilah, seperti yang tempo hari saya singgung. Bima belagi judihim, dengan
sebatas usahanya, ya. Berusaha semampunya untuk menyerahkan hak-hak Allah itu kepada Allah. Wa ta'awunu, dan bekerja sama ala iqamatil haqqi, atas menegakkan hak bainahum, di antara para hamba itu, di antara ibad. Walaysa mru'un, dan tidak ada seorang pun, wa in azumat, walaupun agung, fil haqqi, di dalam haknya, walaupun agung fil haqqi, di dalam haknya, manzilatuhu, kedudukan orang itu, wa taqaddamat, dan maju fiddini, di dalam agama, fadilatuhu, keutamaan orang itu, ya. Bifauqi ayyu awana, ya. mengatasi atau menjadikannya dia tidak butuh, ayyu awana, bahwa dia ditolong, dibantu, alama, atas apa, hamalahullahu, yang membebankan kepadanya Allah, min haqqi, dari hak Allah. Jadi mau orang soleh yang sesoleh apapun, wali yang sekeramat apapun, orang yang sudah beramal dengan sebanyak apapun, dia tidak lepas dari kenyataan bahwa di dalam mencapai apa yang dia capai itu, dia dibantu. Dia dibantu oleh orang. Ya. Sampai sekarang ini kita semua bisa ngaji begini, tidak bisa kalau nggak dibantu kita ini. Kita dibantu orang macam-macam, dengan cara macam-macam bantuannya itu. Itu. Saya ini kopi aja dikasih orang, sarung dikasih orang. Seolah-olah saya yang gagah kayak ngaji gitu, tapi sarung dikasih orang. Dan lain sebagainya. Sudahlah, itu semua tidak ada yang tidak dibantu orang itu, tidak ada. Begitu juga walam ru'un, dan tidak ada satu orang pun, wa in sagharathu, walaupun mengecilkannya, wal an-nufusu, individu-individu, ya, waftahamatu, dan memandang rendah, memejamkan mata, memandang rendah, al-uyunu, ya, mata-mata, ya, semua mata. Walaupun orang ini begitu rendah kedudukannya, atau sama sekali tidak dipandang oleh mata, martabatnya. Tidak ada orang yang seperti itu, bifauqi ayyu'ina, ya. Kerendahannya tidak mungkin melebihi bahwa dia membantu ala dzalika, atas pelaksanaan taat kepada Allah. Au yu'ana, atau dia dibantu, ya. Atau au yu'ana, atau dibantu alaihi, atas orang itu. Dia juga pasti akan mendapatkan bantuan, walaupun dia belum bisa mencapai, katakanlah, amal yang memadai, tapi dia pasti juga mendapatkan bantuan untuk bisa, ya, lebih baik daripada kalau dia tidak dibantu, ya. Ya, dan dia juga pasti tidak lepas, dia pasti juga ikut membantu. Kiai itu kalau ngajar, ya, nggak ada yang diajarkan juga nggak enak. Masa ngajar sendirian nggak enak, bisa ngajar karena dia diajar. Ya. Jadi Kiai Abdullah bin Abdussalam Kajen itu ada tempat
beliau menemui tamu yang di atasnya adalah tingkat 2 yang menjadi kamarnya santri-santri. Satu kali beliau sedang menemui tamu, dan di atas ini santri, namanya santri, nggak tahu melakukan gludak di atas itu. Entah lagi pada ngapain ya, bercanda atau apa. Kata tamunya, ini santri ini tahu apa enggak ada kiai di bawah begini, enggak ingat adab katanya. Kata tamunya ini di depan Bahdullah, di depan Ki Abdullah Salam, kata Ki Abdul, jangan begitu, aku ini bisa begini itu ya karena ada anak-anak itu. Kalau enggak ada anak-anak itu, kapan saya mau baca kitab, katanya begitu. Bahdullah ini. Jadi batu. Ya. Nah kalau nggak ada orang yang harus kalau nggak ada orang yang harus ditentang dalam rangka jihad, ya bagaimana mau berjihad? Jadi alhamdulillah, jadi dulu itu ya saya nggak usah sebutlah, dulu itu Kiai Bisri Mustafa mengatakan ada satu aktor yang memang selayaknya dilawan. Lalu Kiai Bisri Mustafa mengatakan, alhamdulillah kok ada ini, gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau ndak ada ini, kapan aku punya kesempatan jihad fisabilillah? Katanya bilang begitu. Jadi ini mananya pasti. Jadi muawanah itu sesuatu yang niscaya dan harus secara deliberate, secara sengaja kita kembangkan menjadi satu konstruksi di dalam muawanah al-khair, al-bir wa taqwa. Ya. Nah, fata'awunu, maka ta'awun wa ya ta'awun itu alladzi alaihi adalah hal yang atas ta'awun itu madarun nizamil umami, perputaran dari tertib umat-umat, ketertiban umat-umat. Umat-umat ini bisa hidup secara tertib, stabil karena ada ta'awun. Kalau tidak ada ta'awun, tidak ada ketertiban. Ya kenapa sekarang pada hakikatnya kenapa ada pembagian kerja, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai administrasi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi sopir angkutan umum dan lain sebagainya. Ini hakikatnya sebenarnya kan ta'awun, berbagai fungsi yang saling menunjang satu sama lain. Jadi nizam atau tertib masyarakat itu dasarnya adalah ta'awun, yaitu saling mengisi di antara fungsi-fungsi yang berbeda-beda sehingga menjadi bangunan masyarakat yang utuh dan sejahtera, sentosa. Ya. Kenapa begitu? Idlaulahu, karena tanpa ta'awun la taqa'adatil azaimu, maka menjadi mandek al azaimu, kehendak, wal himamu, dan semangat, li'tiqadil ajzi, karena rasa lemah, keyakinan bahwa dirinya lemah, an mutaradatil awadi, menghadapi tantangannya musuh-musuh, menghadapi tantangan musuh-musuh, belum apa-apa sudah merasa lemah karena ya tidak melihat konstruksi ta'awun gitu. Maka saya jadi agak besar kepala sebagai ketua umum ini, jadi kayak ya begini ini ya. Ya, karena saya tahu ini saya punya teman-teman dengan
keahlian masing-masing bisa saling mengisi. Kalau sendirian nih mana bisa siapa yang mampu mengerjakan pekerjaan kayak begini? Tidak ada yang mampu. Tapi karena saya tahu, saya udah sekitar saya didukung oleh Rais Am Kiai Miftahul Ahyan. Saya didampingi oleh Kiai Anwar Iskandar, Kiai Afifuddin Muhajir dengan ilmu-ilmu beliau yang mutabakhirah, muta'ammiqah. Saya didampingi oleh para kiai di Suriah yang alim-alim. Saya didampingi oleh teman-teman yang terampil, yang memiliki keahlian-keahlian yang unggul di bidangnya masing-masing. Ada Pak Zulfa Mustafa yang membantu saya untuk mengurus berbagai masalah keagamaan. Ada Pak Amin Said Husni yang membantu saya di dalam mengelola administrasi organisasi. Ada Pak Nizar Ali yang membantu saya mengelola berbagai macam masalah kegiatan-kegiatan pendidikan. Ada Habib Hilal Al-Aidid yang membantu mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan teman-teman dalam bidang ekonomi. Paling tidak bantu nyarikan wangsit lah dia itu ya. Jadi macam-macam. Ada Sekjen Saifullah Yusuf yang memang organisator yang ulung dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ada tahun mana bisa? Karena saya tahu bahwa saya dikelilingi oleh jagoan-jagoan yang beneran, bukan sembarangan semua ini. Makanya saya percaya diri, saya berani sekarang. Saya begitu. Sebelah saya ada Kiai Miftahul Ahyan, ada ini, saya tidak merasa lemah. Tanpa kesadaran ta'awun ini ya belum sudah lemah kita, tidak berani apa-apa, tidak berani menghadapi tantangan. Maka faman ta'awanat, barang siapa saling bekerja sama fihi di dalam dirinya, dunyahu, agamanya, dunianya, wa akhiratuhu dan akhiratnya, ya, urusan dunianya bekerja sama, urusan akhiratnya bekerja sama, faqad kamulat, maka sungguh sempurna sa'adatuhu, kebahagiaannya, wa tabat, dan menjadi indah hayatu, hidupnya, wa hani'at, dan menjadi sejahtera aisyatuhu, kehidupannya. Naam, wallahu a'lam.